semua anak-anak. Pagi Pak Guru. Semua masih sehat-sehat? Masih. Oke, semua masih sehat-sehat dan masih semangat untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Aime memimpin kita dalam berdoa bersama. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk Aime. Baik anak-anak, salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dari tema 9, dari tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Ya, jadi tema 8 lingkungan sahabat kita dengan subtema manusia dan lingkungan, dengan materinya adalah siklus air. Adapun tujuan pembelajaran, jadi setelah selesai pembelajaran itu setiap anak bisa melakukan percobaan. Ya, kemudian dari percobaan tentang proses siklus air, anak-anak bisa menyimpulkan tahap-tahap terjadinya siklus air. Jadi tujuan yang pertama, dengan melakukan percobaan, anak-anak dapat menyimpulkan tahap-tahap yang ada di dalam siklus air. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan mengamati gambar, setiap siswa dapat menghubungkan bagan siklus air. Nah, sebelum kita memulai atau Pak Guru menjelaskan lebih lanjut tentang materi siklus air, kita akan menyaksikan bersama tayangan video tentang terjadinya hujan. Ya, jadi kita akan menyaksikan bersama proses terjadinya hujan. Silakan, karena Bapak Guru hanya menayangkannya lewat laptop, jadi dari kelompok sana bisa maju untuk menyaksikan. Kemudian dari kelompok sebelah juga ya bisa menyaksikan. Kita akan menyaksikan bersama proses video proses terjadinya hujan. Ya, ini proses terjadinya hujan. Ya, ini air laut. Ketika air laut mendapat sinar matahari, terjadi panas pada air laut, maka air laut itu menguap. Ya, air laut menguap. Kita lihat baik-baik tayangan videonya. Air laut menguap karena terkena panas dari matahari. Kemudian uap air itu naik, membentuk awan, kemudian mengembun karena mengalami pendinginan, sehingga terbentuklah titik-titik air yang lama-kelamaan makin banyak dan akhirnya turun kembali ke bumi. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita tentang siklus air. Oke, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya dulu. Air ini kan sangat berguna bagi kehidupan setiap makhluk hidup. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan air. Pak Guru ingin bertanya, anak-anak tahu apa manfaat air? Tahu. Ya, Aime, apa manfaat air? Untuk diminum. Untuk diminum. Dari kelompok 2, Olive, apa manfaat air? Mandi. Untuk mandi. Dari kelompok 3, Deo,
Apa manfaat air? Untuk mencuci. Untuk mencuci. Jadi kelompok 1 sudah menjawab manfaat air. Yang pertama untuk minum. Kemudian dari kelompok 2 untuk mandi. Kelompok 3 untuk mencuci. Apakah ada lagi yang bisa menjawab apa manfaat air? Olive apa? Menyiram tanaman. Manfaat air yang berikut adalah untuk menyiram tanaman. Jadi anak-anak semua masih tahu manfaat air untuk mandi, untuk cuci, untuk minum, dan untuk menyiram tanaman. Kemudian apakah anak-anak tahu air berasal dari mana? Atau air yang sehari-hari kita gunakan itu datangnya dari mana? Dari kelompok 1 menjawab dari turunnya hujan. Baik, kemudian air yang ada atau yang kita pergunakan sehari-hari itu yang pertama dari sumber-sumber air yang ada. Kemudian dari turunnya hujan. Oke, kemudian kita juga akan melakukan percobaan tentang siklus air. Jadi setelah nanti anak-anak melakukan percobaan itu, baru anak-anak akan tahu ya, proses terjadinya air di bumi. Jadi kita harus melakukan percobaan dulu, baru bisa mengetahuinya. Sebelum kita masuk dalam melakukan percobaan, anak-anak bisa duduk dalam kelompok. Jadi kita bentuk 2 kelompok. Kelompok 1, Rasti, Aime, kemudian Ito datang bergabung di sini, bergabung di kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Olive, Terry, kemudian Mau dan Deo silakan bergabung bersama dengan kelompok 2. Oke, Bapak Guru akan membagikan LKPD. Anak-anak mengerjakan LKPD-nya dalam kelompok. Ya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD ini. Nanti kerja dalam kelompok. Sekarang anak-anak bisa melihat LKPD yang sudah Bapak bagikan dalam kelompok itu. Lihat LKPD-nya sudah kelompok 2. Sudah lihat semua LKPD-nya? Sudah. Oke, baik. Sekarang Bapak Guru akan memeriksa alat dan bahan yang kita akan gunakan dalam percobaan ini. Nah, jadi kita akan melakukan percobaan tentang siklus air. Tapi sebelumnya Bapak Guru ingin memeriksa dulu alat dan bahan yang anak-anak sudah siapkan untuk kita bersama melakukan percobaan. Kelompok 1, toples-nya sudah ada? Sudah. Kapas? Sudah. Korek api? Sudah. Air panas? Sudah. Dan es batu. Semua lengkap? Lengkap. Oke, berarti anak-anak sekarang sudah bisa kerjakan atau sudah bisa melakukan percobaan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Sekarang sudah bisa melakukan percobaan itu. Silakan mengikuti langkah yang ada. Hati-hati karena kita menggunakan air panas. Jadi di situ kalau masih ini bacakan ya. Isi toples kaca dengan sepertiga air. Oke. Isi toples kaca dengan sepertiga air, kemudian ditutup rapat. Oke.
supaya bisa taruh es batu. Ya, begitu. Supaya bisa taruh es batu. Oke, sudah langkah pertama selesai. Selesai. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, ini kapasnya terlalu besar. Oke, bakar terus masukkan di dalam. Ya, tutup yang rapat. Tadi kurang gimana? Ya. Oke, langkah kedua selesai. Kita lanjut ke langkah ketiga. Silakan lakukan langkah ketiga. Sudah langkah ketiga semua sudah? Sudah. Oke. Setelah selesai di langkah ketiga, langkah berikutnya adalah amati apa yang terjadi. Amati apa yang terjadi. Ya, silakan diamati. Bisa sambil mencatat apa yang diamati supaya sebentar nanti bisa buat kesimpulan. Ya. Karena nanti langkah-langkahnya itu ditulis dalam bentuk laporan. Jadi setiap ada perubahan dari air panas yang dimasukkan, kapas yang sudah dibakar, apa yang terjadi, kemudian setelah es batu diletakkan di tutupan toples, apa yang terjadi, itu harus diamati semua. Ya, harus diamati semua. Kemudian anak-anak itu harus membuat laporannya. Ya, harus membuat laporan tentang percobaan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, kelompok 1, kelompok 2 yang duluan tadi. Apakah pada tutupan toples sudah ada titik-titik air? Sudah ada titik-titik air walaupun belum banyak, ya. Kelompok 2, apakah pada tutupan toplesnya sudah ada titik-titik? Sudah ini. Titik-titik air. Titik-titik air itu nanti semakin banyak akan jatuh kembali ke dalam toples. Ini, lihat di sini. Tadi air panas. Ya toh, air panas itu dikasih kapas yang sudah dibakar, maka naiklah uap air bersama asap tadi ke atas atau ke bagian tutupan toples. Kemudian kita letakkan es batu di bagian tutupannya. Nah, lama kelamaan bagian penutup dari tutupan toples itu penuh dengan titik-titik air, ya, bagian dalam ya. Semakin banyak titik-titik air itu akhirnya akan jatuh kembali ke dalam toples. Semua sudah sampai di proses itu mengamati terjadinya atau jatuhnya titik-titik air ke dalam toples kembali? Sudah? Banyak? Tutup? Pada bagian tutupan itu titik-titik air dan banyak yang jatuh kembali ke dalam toples. Nah, ini jatuh terus dari tadi ya. Ini sudah mulai jatuh. Nah, itu contoh terjadinya hujan ya. Jadi hujan itu terjadinya seperti itu. Secara sederhana kita buatkan dalam bentuk toples. Ini air panas. Air panas ini kita seperti air laut ya.
air laut yang terkena sinar matahari, hal itu yang tadi kita kasih bakar dan masukkan itu, maka terjadilah penguapan. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di sini lebih dingin. Di sini kita umpamakan atau dengan memberikan es batu itu. Maka terjadilah pengembunan. Setelah terjadi pengembunan, lama-kelamaan menjadi titik-titik air. Titik-titik air itu akhirnya jatuh kembali ke dalam toples. Itu sama seperti turunnya air hujan ke bumi. Setelah selesai melakukan percobaan ini, sekarang anak-anak sudah bisa membuat laporan hasil percobaan. Oke, dalam bentuk kelompok silakan berdiskusi sudah. Silakan mengerjakan laporan dari percobaan ini. Percobaannya sudah selesai dilakukan. Sekarang anak-anak harus membuat laporannya. Ini anak-anak itu harus ini sama-sama lihat. Nah, laporan hasil percobaan yang tadi anak-anak sudah lakukan percobaan itu. Sekarang anak-anak berdiskusi untuk mengerjakan laporan percobaan pada tabel yang sudah disediakan. Bapak Guru kasih kesempatan 5 menit ya. Bisa anak-anak semua? Bisa. Masih semangat untuk mengerjakan laporan ini? Masih. Kelompok 2 semangat atau tidak mengerjakan laporan? Semangat, bagus. Ada kesulitan ditanyakan. Ini formatnya sudah ada memang, tinggal anak-anak menulis kembali laporan sesuai dengan percobaan yang sudah dilakukan. Oke, sekarang Olive, karena sudah selesai melakukan percobaan, berarti alat tambahannya Olive simpan kembali dulu. Semua alat tambahan yang kita sudah gunakan untuk praktek bisa disimpan kembali. Disimpan alat tambahan yang tadi sudah kita gunakan. Oke, harus semangat. Ingat, ini berdiskusi dalam kelompok dari hasil percobaan yang sudah kamu lakukan. Jadi harus berdiskusi, ya. Terutama mulai di langkah kerja dan kesimpulan. Dari percobaan yang kita lakukan itu, kesimpulan apa yang anak-anak dapatkan. Itu harus dituliskan. Kesimpulan apa yang anak-anak dapat setelah melakukan percobaan mengenai siklus air. Tetap semangat ya anak-anak bekerjanya. Kalau sudah selesai bisa dipresentasikan. Kelompok 1 sudah hampir selesai, bagus. Kelompok 2, oke, mantap. Semangat sekali kerjanya anak-anak ini. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah juga. Oke, kelompok 2 sudah selesai semua. Kelompok 1 sudah selesai. Berarti sekarang kita bisa atau anak-anak bisa mempresentasikan hasil laporan dari percobaan yang sudah kita lakukan. Tujuan percobaan, terjadinya siklus air. Tujuan percobaan untuk membuktikan proses terjadinya penguapan air, mengembun dan jatuh kembali. Alat dan bahan. Pertama, toples kaca. Kedua, air panas. Ketiga, korek api. Keempat, kapas. 5, es batu.
kita tepuk salut untuk wakil dari kelompok 2. Kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih wakil dari kelompok 2. Silakan duduk. Oke, baik. Dari hasil percobaan yang anak-anak sudah lakukan, ya, berdasarkan kesimpulan yang anak-anak buat dalam kelompok, nanti Pak Guru akan menjelaskan kembali. Tapi sebelumnya Pak Guru bacakan juga kesimpulan dari percobaan kelompok 2. Ya. Jadi kelompok 2 menyimpulkan air akan mengalami penguapan ketika mendapat panas. Dan uap air itu akan naik. Ketika terdinginkan, uap air mengembun dan jatuh kembali. Proses ini akan berulang-ulang dengan pola yang sama yang dinamakan siklus air. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 1 maupun kesimpulan yang dibuatkan oleh kelompok 2 semuanya benar. Ya, dari percobaan yang dilakukan, kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 1 dan kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 2 semuanya benar dan laporannya juga sangat bagus. Anak-anak mengerjakan laporannya dengan sangat rapi. Sekarang Bapak Guru akan menunjukkan gambar ini. Nanti anak-anak perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar tentang siklus air. Jadi ini sama persis dengan video yang tadi anak-anak nonton, ya. Jadi dari video yang anak-anak nonton tadi tentang siklus air, ya. Sekarang perhatikan, kita lihat mulai dari sini, ya. Ini, ketika air hujan turun ke bumi, air hujan itu ada yang langsung meresap ke dalam tanah, namun lebih banyak yang mengalir ke sungai-sungai. Lihat sini, lihat gambarnya baik. Ya, bisa lihat gambarnya? Bisa lihat gambarnya? Bisa. Kemudian air yang mengalir di sungai-sungai itu akan mengalir terus ke laut. Ya, lihat ini bagannya, kemudian arah anak panahnya ini menunjukkan dari sungai masuk ke laut. Ketika di laut, ya, mendapatkan sinar matahari, maka air laut itu menjadi panas. Karena menjadi panas, maka air laut mengalami penguapan. Ulangi, air laut mengalami penguapan karena apa? Panas matahari. Karena terkena panas Matahari. ya. Air laut mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Kemudian penguapan itu naik. Lihat di sini anak panahnya. Naik ke langit. Kemudian karena banyaknya uap air yang naik, menyebabkan terjadinya awan. Ya, terjadinya awan. Semakin naik dan ke tempat yang lebih dingin, maka terjadilah pengembunan. Terjadilah apa? Pengembunan. Pengembunan ini, lihat gambarnya ini, yang tebal-tebal ini. Semakin banyak, terbentuklah titik-titik air. Titik-titik air itu semakin banyak, maka akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan dan salju. Jadi kalau kita di Indonesia itu hanya hujan, ya. Di negara-negara tertentu bukan hanya hujan saja, mereka juga akan terjadi turunnya salju. Nah, itu peristiwa yang berulang-ulang seperti ini yang dinamakan siklus air. Jadi mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Karena air itu mengalami siklus. Ada yang bisa menjawab mengapa air di bumi tidak pernah habis? Ada yang bisa menjawab?
Ya, karena air mengalami siklus, ya, atau daur, ya. Perubahan yang berulang-ulang dengan pola yang sama, ya. Air mengalir dari sungai ke laut, kemudian naik berupa uap air, kemudian mengembun menjadi titik-titik air, turun kembali ke bumi, kemudian mengalir lagi ke laut, dari laut naik lagi berupa uap air, mengembun menjadi titik air, turun, jadi berulang-ulang seperti itu. Itu yang namanya apa? Siklus air. Jadi siklus air itu terjadi sebagai berikut, ya. Air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan atau namanya evaporasi. Jadi penguapan itu nama lainnya adalah evaporasi. Penguapan air nama lainnya apa? Evaporasi. Ini penguapan. Jadi yang seperti tadi kita lihat bersama di video, kemudian kita juga sudah lihat di gambar proses terjadinya evaporasi, yaitu ketika air laut terkena apa? Sinar matahari. Jadi kalau dalam praktek tadi air laut itu yang kita umpamakan air panas, kemudian sinar mataharinya itu yang ketika kita masukkan kapas yang dibakar. Bisa mengerti? Bisa. Nah, kemudian setelah terjadi proses evaporasi ini, air laut yang sudah mengalami penguapan atau evaporasi ini kemudian akan naik ke tempat yang lebih tinggi dan dingin. Akibatnya air mengalami pengembunan yang namanya kondensasi. Jadi nanti ada istilah-istilah di sini, ya. Kondensasi itu artinya pengembunan. Ini dari penguapan air laut yang naik tadi, ya. Karena ke tempat yang lebih tinggi dan dingin, maka terjadilah pengembunan atau nama lainnya apa? Kondensasi. Ya. Kemudian dari kondensasi ini nanti akan terbentuk butiran-butiran air yang nantinya akan jatuh kembali ke bumi. Istilahnya adalah presitipasi, ya. Presitipasi ini adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air ke bumi. Jadi presitipasi ini bisa berupa hujan, bisa juga berupa apa? Salju. Ya. Tapi ingat tadi Pak Guru sudah jelaskan kalau kita di Indonesia tidak pernah terjadi turunnya apa? Salju. Jadi ketika titik-titik air itu jatuh kembali ke bumi, namanya apa? Presipitasi. Peristiwa jatuhnya titik-titik air ke bumi. Jadi siklus ini berulang, ya. Yang tadi Pak Guru sudah menunjukkan gambar ini. Anak-anak kalau masih belum paham lagi atau masih bingung bisa lihat gambar ini. Mulai dari evaporasi yang ini. Ya, nanti Pak Guru akan bagikan gambar ini supaya anak-anak bisa pelajari di rumah, ya. Jadi dari evaporasi kemudian naiklah uap air itu ke tempat yang lebih tinggi dan dingin, maka terjadilah pengembunan. Ya, ini gambarnya. Ya. Nanti bisa anak-anak juga bisa saksikan videonya lagi, ya, supaya lebih jelas. Kemudian ini gambar juga nanti Pak Guru akan bagikan supaya bisa anak-anak lihat sendiri. Kemudian ini keterangannya lengkap, jadi bisa dibaca, dan kalau belum mengerti anak-anak bisa tanyakan di Bapak Guru. Kemudian dari presipitasi ini, jadi ketika air hujan itu turun, ingat ketika air hujan itu turun ada yang mengalir kembali ke laut.
lewat apa? Sungai. Sungai. Jadi air laut itu ada yang langsung meresap ke dalam tanah. Ya. Ada yang langsung meresap ke dalam tanah, juga ada yang masuk ke laut dan masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Di laut terjadilah penguapan. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan Bapak Guru bisa dimengerti? Bisa. Oke, semua mengerti mulai dari proses terjadinya evaporasi sampai presipitasi? Bisa semua? Bisa. Oke, baik anak-anak. Berarti untuk pertemuan kita hari ini, ya, kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya Bapak Guru ingin mengulang kembali materi dari siklus air. Ya. Jadi yang pertama, seperti yang tadi sudah dijawab oleh anak-anak semua, air di bumi tidak pernah habis karena air di bumi mengalami proses siklus air. Kemudian tadi anak-anak juga sudah menjawab, air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Air digunakan untuk minum, digunakan untuk masak, digunakan untuk cuci, dan digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian proses siklus air, ya, proses siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi yaitu proses penguapan air laut naik ke tempat yang lebih tinggi dan dingin. Di sana terjadi pengembunan atau yang namanya kondensasi. Kemudian terbentuklah titik-titik air yang kalau sangat banyak akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau salju. Peristiwa ini namanya presipitasi. Oke, sampai di sini anak-anak sudah mengerti semua? Sudah. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, berarti semua sudah mengerti? Oke, berarti pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukup sampai di sini. Ya, Bapak Guru akan ingatkan lagi anak-anak itu harus tetap rajin belajar. Ya, jadi materi yang kita dapat hari ini sampai di rumah harus diulang kembali supaya materi ini betul-betul dikuasai. Kemudian yang kedua, tugas yang diberikan harus dikerjakan. Nanti waktu kamu mengerjakan tugas itu kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bapak Guru ya. Bisa semua? Bisa. Tidak ada lagi pertanyaan dari anak-anak. Berarti materi yang sudah Bapak Guru sampaikan dan percobaan yang anak-anak sudah lakukan berarti anak-anak sudah kuasai semua. Bapak Guru ingatkan, anak-anak harus tetap rajin belajar. Kemudian tugas yang diberikan harus dikerjakan. Kalau nanti ada tugas yang diberikan itu, anak-anak kesulitan atau ada kendala dalam menyelesaikannya, bisa anak-anak tanyakan ke Bapak Guru. Ya. Kemudian karena kita masih dilanda virus corona, di wilayah kita sudah memasuki zona merah, maka anak-anak semua harus mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Untuk menutupi pertemuan kita pada pagi hari ini, salah satu teman bisa memimpin kita dalam doa bersama. Silakan Rasti memimpin kita dalam doa bersama. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Teman-teman, marilah kita berdoa.
Oke, baik anak-anak semua. Selamat siang. Siang Pak Guru.